Saya Yulia Desiana. Kami akan mempraktekkan coaching kasus demonstrasi kontekstual. Saya sendiri sebagai coach, Yulia Desiana, dan Bu Prima Suci Lestari sebagai coachee, serta Bu Sobriati sebagai pemantau. Rekan saya bernama Bu Prima, seorang guru wali kelas 6 sekolah dasar di sekolah saya. Mempunyai masalah tentang kurangnya disiplin dalam diri salah seorang muridnya yang bernama Danu. Hal ini terlihat dari seringnya terlambat datang ke sekolah dan absensi kehadiran banyak tidak hadir atau alpa. Bu Prima ingin mencari solusi terbaik terkait masalah tersebut dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat. Berikut dialognya. Assalamualaikum Bu Yulia. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu, sampai saya harus mengajak Bu Yulia daring seperti ini. Waalaikumsalam Bu Prima. Ya Ibu, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya? Baik. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Prima seperti kurang bersemangat. Ada apa Ibu Prima? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa salah satu murid saya atas nama Danu ya Bu, kurang disiplin, seperti sering datang terlambat dan juga jarang masuk sekolah Bu. Baik Bu Prima. Menurut Bu Prima, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ini Bu, saya mengharapkan solusi. Mudah-mudahan Bu Yulia bisa membantu dari permasalahan terkait siswa saya, yaitu Danu yang memang kurang disiplin. Nah, menurut Bu Prima, hal apa saja yang membuat Danu menjadi tidak disiplin? Kalau saya lihat dan saya rasa ya Bu ya, Danu itu sepertinya sering tidur larut malam dan selalu asik bermain game karena Danu hanya tinggal dengan neneknya. Dan ibunya memang orang tua tunggal ya Bu ya. Ibu bekerja dan Danu kurang perhatian dari keluarganya. Jadi sering datang terlambat dan juga jarang masuk sekolah Bu Julia. Oh, begitu ya Bu Prima. Jadi, Danu hanya tinggal dengan nenek dan ibunya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat Danu disiplin, Bu Prima? Saya, Danu perlu diberikan perhatian oleh keluarganya, khususnya oleh ibunya ya Bu ya. Seperti mengingatkan waktu berangkat sekolah, karena memang umur seusia Danu masih itu sangat butuh perhatian orang tua. Kemudian mengerjakan tugas sekolah juga, dan waktu istirahat, seperti itu. Jadi untuk tidurnya supaya tidak terlalu malam gitu, supaya ketika sekolah besok paginya memang tidak terlambat untuk datang. Dan memang karena seusia Danu masih memerlukan bimbingan orang tua, jadi saya memang perlu sekali orang tua itu memotivasi Danu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Prima. Nah, untuk masalah ini, apakah Bu Prima sudah menceritakannya kepada keluarga Danu? Sebelumnya saya memang pernah berkomunikasi dengan keluarga Danu. Waktu itu saya home visit ya Bu ya ke rumah Danu, tapi saya memang hanya bertemu dengan neneknya karena ibunya sibuk bekerja. Oh, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, apa tanggapan Nenek Danu terkait masalah ini, Bu Prima? Waktu itu neneknya bilang kalau Danu itu sering tidur larut malam Bu ya, terlalu asik bermain game ya, dan sulit sekali dinasihati oleh neneknya. Jadi handphonenya itu masih sulit diambil neneknya gitu, jadi masih pengen main game aja gitu ya. Jadi sering tidak masuk sekolah karena bangunnya jadinya kan kesiangan gitu. Oh, seperti itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu Prima ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Adakah cara lain atau strategi khusus yang dapat Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya berencana langkah awal yang saya akan ambil untuk Danu yaitu menyerahkan segala sesuatu ya Bu ya, seperti yang pernah kita selesaikan di sekolah.
mungkin makanya saya berkomunikasi dengan Bu Yulia karena Bu Yulia kan guru penggerak, jadi mudah-mudahan memahami masalah ini begitu. Jadinya untuk memberikan motivasi yang dapat menyemangati Danu supaya disiplin dan semangat sekolah. Kemudian saya juga ingin memanggil ibunya Danu karena memang belum pernah, ketika dipanggil itu belum pernah datang Bu ya, karena memang alasannya bekerja dan menyampaikan permasalahan yang terjadi, untuk kerjasama membimbing gitu, dan memotivasi Danu bisa memanage waktu ibunya supaya masih bisa memberikan motivasi kepada Danu sehingga Danu itu bisa rajin sekolah dan juga datang tepat waktu dari rekan-rekan yang lain. Masya Allah, bagus sekali rencana Bu Prima. Saya setuju sekali tentang rencana yang akan Ibu lakukan, yaitu berkomunikasi dengan ibunya Danu agar mampu memotivasi dan memberikan bimbingan untuk Danu agar disiplin dan lebih rajin lagi ke sekolah. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Prima. Nah, selain keluarga Danu, siapa saja yang dapat membantu Bu Prima dalam menangani kasus ini agar Danu rajin sekolah dan lebih disiplin lagi Bu Prima? Mungkin saya nanti akan ke teman-teman di kelasnya Bu ya, meminta supaya teman-teman kelasnya itu memberikan motivasi, mungkin bisa ke rumahnya atau mungkin juga bisa melalui WhatsApp ya, karena mungkin kan teman-temannya juga sudah memegang handphone semua gitu, supaya bisa mengajak Danu rajin sekolah, karena kan biasanya anak-anak itu kalau seumuran atau seusia itu masih bisa diajak oleh rekannya gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Prima. Karena biasanya anak-anak itu kalau dengan rekan sejawatnya itu lebih termotivasi dan semangat karena mendapatkan perhatian khusus dari teman-temannya. Nah, selanjutnya apa komitmen Bu Prima terhadap rencana Ibu ini? Kalau saya berkomitmen untuk kalau memberikan motivasi yang terbaik ya, karena bagaimanapun dan itu kan anak didik kita, gitu. Jadi kita anggap ya anak kita sendiri ya Bu ya, selalu menjalin komunikasi dengan keluarganya, karena bagaimanapun ya kita memang harus berkomunikasi dan juga membutuhkan motivasi dari orang rumahnya yang serumah dengan saya. Sehingga nanti Danu dapat berubah sikapnya menjadi lebih baik, disiplin dalam segala hal, semangat datang sekolah lagi, dan senang belajar bersama guru dan juga teman-temannya di sekolah. Jadi kalau di rumah kan takutnya dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Jadi hanya dengan diri sendiri saja begitu. Masya Allah, bagus sekali Bu Prima. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan terkait Danu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Prima. Terima kasih juga Ibu Yulia sudah meluangkan waktu untuk sharing hari ini. Saya yakin Bu Yulia itu penggerak, jadi saya bingung mau tanya ke siapa lagi. Mudah-mudahan memang dengan sharing ini nanti Danu bisa sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Dan juga saya sudah lega sekali cerita dengan Ibu. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Iya Bu Prima, amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Prima, kembali kasih. Semoga Danu bisa lebih baik lagi dan saya tunggu kabar baiknya dari Bu Prima. Baik, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Prima, tetap sehat dan semangat. Baik, mohon izin saya sebagai pemantau akan menyampaikan hasil observasi saya atau pengamatan saya terkait dengan dialog yang sudah berjalan antara Bu Yulia sebagai coach dan Bu Prima sebagai coachee. Dari hasil pantauan saya, jadi dialog yang berjalan itu dengan model Tirta ya, yaitu yang pertama tujuannya sudah disampaikan, di mana menurut saya coachee sangat jelas menyampaikan tujuan dari coaching ini, yaitu ingin mencari solusi
atas permasalahan yang dihadapinya tentang kurang disiplinnya murid dalam belajar. Dan hal itu pun sempat dipancing dengan pertanyaan dari coach, dari Bu Yulia, terkait tujuan ini. Dan kemudian pada coaching ini, pada dialog ini, identifikasi masalah itu sangat jelas diuraikan, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koci. Jadi koci itu tereksplor untuk menyebutkan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi coach ini memberikan pertanyaan yang sangat sesuai. Kemudian membuat coach menyadari bahwa secara tidak langsung coach dapat menemukan solusi dengan sendirinya, yaitu Bu Prima dengan secara langsung Bu Prima dapat menemukan solusinya sendiri seperti itu. Jadi Bu Yulia ini bisa mengeksplor kemampuan dari Bu Prima sebagai coach. Nah, untuk tahap selanjutnya pada tahap rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Ini pun dapat dieksplor oleh coach, yaitu Bu Yulia, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, yaitu diantaranya pertanyaan yang membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik, yaitu tentang menyusun solusi terkait sikap disiplin murid di sekolah dalam hal ini ya. Jadi rencana aksinya sangat jelas dipaparkan. Nah, kaitannya dengan langkah selanjutnya yaitu tanggung jawab. Yang dimaksud tanggung jawab di sini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya yang sudah disampaikan. Jadi coach tadi dalam ini Bu Yulia menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Bu Prima sebagai coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil sehingga coach merasa lega dan sudah sangat terbantu dalam kegiatan coaching ini dalam menyelesaikan permasalahannya. Demikian hasil pemantauan saya, semoga bermanfaat. Selamat Bu Yulia, Bu Prima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yob dan Bu Prima. Selamat.